محبتكم أموت وأحشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعيذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكتوم أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية صلاة أن تعمر بأجسادنا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى آله وصحبه وسلم عدد كمالك كما يليق بكماله برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أشرق الله قلوبنا وقلوبكم بأنوار اليقين وسلك بنا بسما سالك المقربين. Dalam pertemuan kali ini, Al-Fakir insyaallah akan membahas bagian daripada kitab Futhul Arwah dalam bab Al-Qadiriyatu Thariqatun Tazkiyatun Nufus. Al-Qadiriyatu Thariqatun Tazkiyatun Nufus. Thariqat Qadiriyah adalah thariqah, adalah metode Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Thariqah Qadiriyah seperti yang kita sudah maklum, seperti yang sudah kita tahu, bahwa suatu thariqah, suatu metode perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dikembangkan dan disebarkan dengan seorang wali besar, Sultanul Awliya Sayyidina Maulana Abdul Qadir Al-Jailani bin Saleh bin Musa bin Jankatausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahir bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Fatimah Az-Zahra Al-Batul binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau merupakan salah satu di antara zuriyah atau cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang berjasa menyebarkan dan mengembangkan untuk metode ini, thariqah ini, fi jamail aqtaril ard, di seluruh pelosok-pelosok negeri, di seluruh pelosok-pelosok bumi. Al-Fakir akan membacakan teks kitab Futhul Arwah. Anna hadhihi thariqatil aliyah ittabiru lataifal insaniyah litashilis suluki ala salikin. Anna hadhihi thariqah, sesungguhnya ini thariqah al-aliyah yang tinggi, thariqatil qadiriyah al-aliyah, thariqah yang tinggi. Thariqah qadiriyah ini baru mengambil ibarat mereka para ulama ahli thariqah, ulama-ulama qadiriyah, mengambil suatu pelajaran al-lataifal insaniyah, pada latifah kemanusiaan, latifah insaniyah, litashilis suluki ala salikin, guna untuk mempermudah bersuluk
bagi orang-orang yang bersuluk, mempermudah perjalanan bagi orang-orang yang bersuluk. Wadakaru, dan mereka para ahli thariqah qadiriyah berzikir bitilkal lataifi, dengan kalimat, dengan latifah, berzikir dengan apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah, bil jahri, dengan suara nyaring, li tahsil tazkiyati, agar memperoleh penyucian nufusi, jiwa-jiwa, memperoleh pembersihan nufus jiwa. Summa tajarrudil qasdi, kemudian tajarrudul kehendak, menanggalkan semua kehendak selainnya Allah, sehingga kehendaknya murni dalam hidupnya adalah ridho Allah. Summa tajarrudit tauhid, kemudian tajarrud tauhid, yaitu menafikan segala macam sesembahan, Tuhan selainnya Allah, sehingga dia betul-betul menuhankan tunggal kepada Allah. Summa tajarrud bi hakikat tauhid, kemudian tajarrud dengan hakikat tauhid, fana dengan apa selainnya Allah. Seperti dalam pepatah ahli hikmah, al-arif al-fani al-baqiyu. Al-arifu, orang yang bermakrifat kepada Allah. Al-fani, orang yang fana, merasakan alam semesta, merasakan semuanya, baik langit, baik bumi, baik bintang, bahkan makhluk, bahkan dirinya sendiri, sirna, musnah, fana, al-baqi, merasakan yang kekal, yang abadi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Inilah yang dimaksud dengan kalimat haqiqatit tauhid. Memang dalam seorang yang bersalik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih ridhonya, meraih ma'rifat kepadanya, meraih musyahadah kepadanya, mereka pertama kali harus membersihkan, yang pertama kali adalah nufus, nafsu-nafsunya. Yang nafsu tersebut apabila kita urai dan kita bahas, akan ada berapa titik di bagian tubuh kita. Yang pertama adalah latifatul qalbi, yaitu latifah qalbi. Bahwa tak tersedil aisar, bahwa latifatul qalbi itu di bawah payudara sebelah kiri, biqadri asba'ini, dengan sekiranya 2 jari, ma'ilan yang condong ilal jambil, kepada lambung, ala syakli sanubari, atas sakal hati sanubari. Di latifatul qalbi ini tempatnya nafsu ammaratu bisu. Apa yang dinamakan dengan nafsu ammaratu bisu? Yaitu nafsu yang selalu menyuruh manusia untuk berbuat jahat, berbuat kejelekan, berbuat maksiat, berbuat durhaka, iri, dengki, sombong, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ini semua bersarang di nafsu ammaratu bisu. Oleh karena itu, kita berusaha bagaimana untuk mengisi latifatul qalbi yang sarangnya nafsu ammaratu bisu dengan cahaya kalimat tauhid. Yang kedua, latifatul ruh, yaitu latifatul ruh, wahia tahtas sajil aimani li asba'ain ma'ilan ila syadri, yaitu tak di bawah payudara sebelah kanan, 2 jari condong ke dada. Jadi sebelah kanan di dalam tubuh kita
Di bawahnya payudara ada latifatul ruh. Dan di latifatul ruh itu bersemayam nafsul lawwamah. Kenapa dikatakan sebagai lawwamah, yang mencela? Karena nafsu ini diibaratkan yang pertama lebih baik. Orang yang bersangkutan ingin mengerjakan kebaikan, dan justru orang yang bersangkutan sebenarnya agak benci terhadap keburukan dan kemaksiatan. Akan tetapi dia sering tergelincir terhadap maksiat, tergelincir kepada perbuatan-perbuatan durhaka. Apabila dia tergelincir terhadap perbuatan durhaka atau maksiat, otomatis dia merasa menyesal, sehingga penyesalannya mencelah dirinya, maka terkenallah dengan laumun lawwamah. Terus yang ketiga adalah latifatus sirri, wahia fawqa thadil aisari. Adapun latifatus sirri adalah di atasnya payudara sebelah kiri, bi asba'aini ma'ilan ila syadri, dua jari condong ke dada. Di atasnya payudara sebelah kiri ada latifatus sirri, yaitu dua jari di atasnya payudara condong ke dada. Itulah yang bersemayam di sana adalah nafsul mulhimah, nafsu yang terilhami. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada manusia perbuatan jelek atau perbuatan takwa kepada Allah. Nafsul mulhimah, dikatakan nafsul mulhimah, ada kecenderungan orang yang bersangkutan untuk berbuat baik dan berbuat taat. Akan tetapi sering kali muncul riya, muncul sum'ah, muncul ingin diagungkan atau dipuji orang. Inilah yang kadang-kadang muncul di dalam nafsul mulhimah. Memang betul nafsu ini, di bagian nafsu ini, di martabat nafsu ini, orang yang bersangkutan, orang yang sudah baik secara zahir juga pun plus baik secara batin. Mereka ahli taat, mereka menjauhi daripada maksiat-maksiat, menjauhi keburukan-keburukan, menjauhi kejelekan-kejelekan. Akan tetapi masih kadang-kadang timbul riya, timbul sum'ah, bahkan timbul kesombongan. Sehingga oleh karena itu kita tazkiyah nafsu ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Terus yang keempat adalah latifatul khafi, wa hiya fawqa thadil aymani, di atasnya payudara sebelah kanan, bi asbain ma'ilan ila syadri, jarak dua jari condong ke dada. Di latifatus sirri ini bersemayam nafsul mutmainnah. Apa nafsul mutmainnah? Inilah nafsu ketenangan jiwa. Inilah nafsu yang didambakan oleh seorang orang mukmin, sehingga orang mukmin apabila mencapai nafsul mutmainnah, dirinya merasa tenang, dirinya merasa tentram. Kenapa? Dirinya selalu berzikir, ingat bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan, secara rela, mardiyah, dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli, maka masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu pada golongan kepada surgaku. Nafsul mutmainnah adalah suatu nafsu yang memang harus orang mukmin berjuang di dalamnya untuk mencapainya.
Dan ini pun bisa terjadi, bisa dicapai apabila kita selalu berzikir kepada Allah. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman hatinya selalu merasa tentram, merasa tenang, merasa damai dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat-ingat, sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan jiwa. Manusia apabila mencapai ketenangan jiwa, maka dia walau bagaimanapun menghadapi gelombang ganasnya kehidupan, dia tetap tenang, dia tetap kokoh bagaikan batu karang. Oleh karena itu, isilah Latifatul Khafi dengan kalimatut tauhid, nur kalimatut tauhid. Yang kelima adalah Latifatul Akhfa, wahya wastu sodri. Latifatul Akhfa ada di tengah-tengah dada. Dan disinilah letak nafsu radiyah. Nafsu selalu ridha dengan apa keputusannya Allah, ridha dengan apa yang sudah menjadi qada dan qadarnya Allah, sehingga dirinya merasa bukan hanya merasa tenang, tentram, tapi juga pun menenangkan, menenteramkan. Terus yang keenam, latifatun nafs wa ya fid dimaghi. Adapun latifatun nafs adalah di otak, di tengah-tengah otak kita, di kepala kita, tengah kepala kita. Dan di sinilah kendali kita. Karena apa? Karena pikiran kita, manusia berjalan, manusia bergerak, manusia diam, tergantung menurut pikirannya. Dan dalam konsep Thariqat Qadiriyah, bagaimana 6 latifah yang bersemayam di dalamnya adalah nafsu-nafsu, bagaimana dibersihkan dengan satu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa hadhihi dzikrus ashalul azkar, dan ini merupakan suatu metode paling mudahnya berzikir litazkiyatin nufusi, agar memperoleh kebersihan jiwa, nafsu-nafsu. Wa ashalut turuqil wusul ila Allah wa aqrabuha, dan paling mudahnya metode untuk usul menuju Allah Subhanahu wa taala dan paling dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu zikir, suatu metode yang paling mudah kita untuk praktekkan, yang paling mudah kita untuk amalkan untuk mencapai tazkiyatun nufus. Setelah kita mencapai tazkiyatun nufus, barulah kita akan merasakan bagaimana summa tarajul qasdi. Bagaimana kita menanggalkan segala kehendak selain kehendak menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau di istilah thariqah Syaktariyah ditafsirkan dengan zikir illallah, la maksuda illallah. Tiada yang kumaksud dalam hidupku, gerak diamku, semuanya yang kumaksud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berzikir illallah di dalam thariqat Syaktariyah, setelah kita merasakan bagaimana tajarrudul qasdi, menanggalkan segala macam kehendak selainnya Allah, baru kita akan merasakan tajarrudut tauhid. Ya, memang yang berat di dalam hidup ini adalah bagaimana kita untuk menanggalkan segala macam yang ribuan bahkan jutaan kehendak selainnya Allah. Karena di dalam hati manusia kadang-kadang terbisik macam-macamnya kehendak atau syahwat, sehingga kadang-kadang kalau tidak dikendalikan dengan kendali syariah, kendali batasan hukum syariah, sehingga nafsu kita liar. Dan apabila nafsu kita liar, maka jatuhlah kita di hadapan Allah dari posisi al-insaniyah menuju hayyawaniyah, dari posisi kemanusiaan, manungsa ing sejati, jatuh terhadap kehewanan, na'udzubillahi min dzalik. Dan setelah qasdul tajarrudil qasdi,
kita akan merasakan bagaimana tajawuz tauhid. Hanya Allah, 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 Allah. Kemanapun kita menghadap, hati kita kemanapun menghadap, roh kita kemanapun menghadap, sirri kita, rasa kita kemanapun menghadap kepada Allah yang tanpa arah, tanpa jihad. Allah, Allah, Allah. Kalau di dalam tariqat Sattariyah ditafsirkan dengan zikir Allah, Allah, Allah. Fa in tawallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap kepada Allah. Yang dimaksud di sini, ayat di sini bukan wajah secara zahir, tetapi arah menghadap qalbu kita, roh kita, hati kita, rasa kita. Setelah tajarrud tauhid, kemudian kita akan merasakan bagaimana tajarrud haqiqat tauhid, yaitu merasakan fana wal baqa billah. Kita merasakan fana dari apa selainnya Allah, dan kita merasakan al-baqa berselanggeng dengan Allah. Dan keterangan tadi tentang latifah, wa hadhihi nufus wa hadhihi lataif, dan ini latifah yusamma dinamai latifah bin nufusi 'indal muhaqqiqin, dengan istilah nufus bagi orang ahli hakikat. Latifah yang disebut secara singkat, secara mujmal, secara global dikatakan sebagai an-nufus menurut ulama-ulama ahli hakikat. Tetapi kita sadar di latifah tersebut ada aib dan ada celah. Wa amma uyubuha, adapun di antara aib-aibnya latifah tersebut, wa bainaha, dan di antara sebagian uyubnya, celahnya, yang pertama di antaranya hubusubatil awamil battalin, senang gemar bersahabat dengan orang-orang awam yang ahli maksiat, senang bersahabat dengan orang-orang yang ahli dosa, berbuat jelek, berbuat jahat dan lain-lain. Wa ahli suqil ghafilin, dengan orang-orang ahli niaga yang senangnya lupa kepada Allah. Atau suhbatu tijaratil khainah, senang bersahabat dekat dengan seorang pengusaha yang khianat, pengusaha yang curang. Atau wa imamil fasiqin, dan senang bersahabat dengan pemimpin yang fasik, dengan kalangan birokrasi yang mencekik rakyat, dengan kalangan pemimpin yang zalim terhadap rakyat. Senang bersahabat, senang dekat dengan mereka. Wal istighal bi mawlin li ajli dunya, dan selalu dirinya repot bersahabat dengan urusan mereka, baik para pengusaha yang khianat ataupun para pemimpin yang fasik, atau orang-orang umum yang ahli fasik, yang ahli durhaka kepada Allah. Li ajli dunya, karena ingin memperoleh dunia daripada mereka. Mereka senang menjilat, senang berusaha untuk memperoleh bagian dunia dari apa yang dimiliki oleh mereka. Ini diantara aibnya nafsu, terutama yang ada nafsu amaratul bisu. Kemudian hubbul ma'asi wal dzunub, hubbul ma'asi wal dzunubi wal munkarat, juga pun senang berbuat maksiat, senang kepada dosa, senang kepada perbuatan mungkar. Merasa senang, merasa bahagia, merasa dirinya merasa senang berbuat maksiat, berbuat mungkar, atau berbuat yang menyalahi aturan-aturan Allah. Inilah di antara aib-aib besar dari nafsu. Oleh karena itu, bagaimana usaha kita dengan thariqah ini, dengan metode ini, bagaimana nafsu kita bisa ditekan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah, kenapa kok dinyaringkan? Karena kadang-kadang telinga batin kita kadang-kadang tuli. Oleh karena itu, bagaimana kita harus
batin kita yang di dalamnya ada nafsu-nafsu, bagaimana mendengarkan kalimat tauhid sehingga dari nur kalimat tauhid terpancar kepada batin kita, sehingga batin kita akan merasakan bagaimana tentang haqiqatut tauhid. Batin kita merasakan bagaimana dekatnya dengan Allah, merasakan fana daripada selainnya Allah, dan merasakan kekal dengan Allah. Wa tazkiyatuhu bila ilaha illallah, dan menyucikan latifah-latifah atau nafsu-nafsu yang disebut bila ilaha illallah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa yamla'ul lataifah, dan memenuhi pada latifah-latifah bi anwari dzikrillah, dengan cahaya-cahaya zikir kepada Allah. Jadi berzikir la ilaha illallah memenuhi, mengisi latifah-latifah yang 6 tadi yang disebut dengan cahaya-cahaya zikir, cahaya-cahaya kalimat tauhid. Wa hadhi sirru qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la yasbiquha amalun wa la tadrubu zamban, rawahu Ibnu Majah. La ilaha illallah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mendahului kepada kalimat tauhid la ilaha illallah amalun, amal apa saja, wala tadruku, dan tidak meninggalkan kalimat tauhid zamban pada dosa. Jadi tidak ada suatu amalan, tidak ada suatu pahala yang melebihi daripada amalan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wan nafsu, dan nafsu jubilat al-liwat, mempunyai karakter bengkok. Wa idza anallahu ta'ala bi ni'amihi al-faniyah dunyawiyati, apabila nafsu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang fana, yang akan habis, yang merupakan nikmat dunia, min kamali fadlihi, dari kesempurnaan-sempurnanya keutamaannya Allah, wajudihi, dan kedermanannya Allah, wa sarfan nafs an syukri ala ni'amihi, maka berpalinglah nafsu dari bersyukuri atas nikmat-nikmat Allah, wal irtija wal iltija bihi, dan berpaling daripada nafsu, daripada mengungsi atau lari atau mengungsi kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nadal, karena kesombongan, wastikbar, dan merasa besar diri. Nafsu, kalau kita tidak didik, kalau nafsu kita tidak ditarbiyah, kalau nafsu kita tidak ditazkiyatun nufus, maka selalu akan bengkok. Apabila Allah Ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan zahir yang berupa duniawi, maka nafsu itu akan bersifat seperti asal mulanya. Bagaimana? Kesombongan. Bagaimana? Diri sendirinya merasa congkak, sehingga merasa dirinya bangga diri, ujub, takabur, dan lain-lain. Tetapi apabila nafsu kita selalu dididik, ditazkiyatun nufus dengan la ilaha illallah, sehingga nafsu kita tidak liar, sehingga nafsu kita tidak sombong, nafsu kita tidak congkak, sehingga nafsu kita tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafsu kita tunduk terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafsu kita tunduk terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila seorang manusia keegoannya, nafsunya tinggi, paling sombong-sombongnya sombong, seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun, yang diucapkan oleh Fir'aun, yaitu ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Juga pun nafsu apabila sudah jelek, nafsu apabila sudah sombong, menyombongkan, yatakabbaru ala Allah, menyombongkan dirinya kepada Allah. Apa yang dimaksud menyombongkan dirinya kepada Allah? Tidak mau bertahkim, tidak mau berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah.
tidak mau diatur oleh aturan yang sudah diturunkan oleh Allah, tidak mau beragama dengan agama yang diridhoi Allah, bahkan menyekutukan Allah dengan apa selainnya Allah, bahkan menyekutukan Allah dengan nafsunya sendiri. Oleh karena itu kita semua berlindung kepada Allah daripada syirik-syirik akbar, daripada syirik-syirik khafi, daripada syirik-syirik afa yang samar kepada kita, yaitu menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk penyakit hati yang paling kronis atau abdal adalah kesombongan, termasuk riya, termasuk sum'ah, termasuk hasad, termasuk pendendam dan lain-lain. Oleh karena itu semuanya kita harus bersihkan dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu sehingga di dalam metode thariqah ini kita dididik, kita diajarkan bagaimana latifah yang 6 tadi diisi dengan nur kalimat tauhid. Pun di dalam thariqah misalkan lain, misalkan thariqatul Naqsyabandiyah juga pun diisi latifah tersebut dan kalimat Allah, cuman dengan cara kaifiat yang sedikit agak berbeda. Kalau di Naqsyabandiyah mengisi latifah dari latifatil qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, khafi, afa, nafs, itu secara bergilir, itu secara bertahap, itu secara berjenjang dan berkala. Akan tetapi dalam metode Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, satu kalimat tauhid sekaligus mengisi secara sekaligus 6 latifah tanpa berjenjang dan berkala, tanpa bermaratib atau bertingkat-tingkat. Satu kalimat tauhid mengisi 6 latifah. Inilah di antara rahasia apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, aqrabut turuqi ilallahi wa ashaluha. Thariqah ini adalah paling dekatnya, paling mudahnya thariqah menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thariqah paling gampang, paling mudah untuk membersihkan nafs-nafs, untuk menyucikan nafas-nafas. Oleh karena itu kita sekalian para jemaah, baik jemaah yang mengaji kepada Al-Fakir secara offline atau yang mengaji kepada Al-Fakir secara online, atau yang menyaksikan video ibadah Palangkeren TV ini, kita jangan lupa bahwa tujuan utama daripada thariqah adalah tasfiyatun nufus, adalah membersihkan jiwa, membersihkan nafsu-nafsu, membersihkan batin kita. Karena yang dinilai Allah, yang menjadi perhatian Allah bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan wajah kita, bukan apa-apa yang kita secara zahir miliki. Yang menjadi perhatian Allah, yang menjadi nazar Allah, yang menjadi penilaian Allah adalah qalbu kita. Innama la yudhullahu ala suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, apa jelek, apa ganteng. Allah tidak akan melihat apa itu harta, tidak menilai harta kalian berharta atau tidak. Innama yunzurullah ala qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala menilai hati-hati kalian dan perbuatan kalian. Inilah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah merupakan suatu tujuan daripada ahli thariqah. Apabila ada ahli thariqah, misalkan ada orang ahli thariqah, baik qadiriyah, baik satariyah, baik thariqah lainnya, mempunyai tujuan-tujuan lain selain tazkiyatun nufus, misalkan ingin sakti, misalkan ingin punya khariqul lil ada, misalkan ingin bisa menebak, misalkan ingin punya terawangan, itu tujuan yang salah alamat, itu tujuan yang batil. Karena yang disebut tadi, baik sakti, khariqul lil ada, bisa menebak, bisa menerawang, bisa membaca pikiran orang lain,
pun meskipun bukan muslim itu bisa terjadi pada mereka. Banyak para pendeta, banyak para rohib yang mereka bisa menerawang, bisa mereka meramal, bukan menandakan tandanya iman dan yakinnya kepada Allah, tetapi iman dan yakin itu ada di hati apabila kita sudah tazkiyatun nufus, jiwa kita bersih. Inilah yang dimaksud dan menjadi tujuan asas daripada thariqah. Apabila ada ahli thariqah diberi oleh Allah Ta'ala semacam karomah, itu biasa, bukan menjadi tujuan, bukan menjadi kehendak, lumrah, biasa. Allah Ta'ala memberikan karomah terhadap hamba-hambanya yang soleh, memberikan ma'unah terhadap hamba-hambanya Allah yang soleh, memberikan karomah terhadap hamba-hamba kekasihnya. Itu biasa, bukan tujuan. Oleh karena itu kita berthariqah harus kita hayati, sesungguhnya hanya Allah yang dimaksud, sesungguhnya hanya itu Allah yang kita cari. Oleh karena itu kepada seluruh jamaah, kepada seluruh jamaah, kepada seluruh pemirsa, kita harus bagaimana selalu menata niat kita, menata maksud dan tujuan kita, dan itulah yang merupakan menurut Sunan Kalijogo adalah farduni urip, yaitu fardunya kehidupan, kewajiban kehidupan. Maksudnya di dalam hidup kita punya kewajiban bagaimana di hati kita ditata untuk selalu lillahi ta'ala, untuk selalu untuk mencari ridha Allah, membersihkan hati agar hati kita bisa bertakarrub kepada Allah Ta'ala. Tidak mungkin kita bertakarrub kepada Allah dengan batin kita yang penuh dengan najis maknawi. Tidak mungkin kita dekat kepada Allah dengan hati kita yang penuh dengan noda-noda, kotoran-kotoran maknawi yang tak dapat dilihat oleh mata, semisal kesombongan, ujub, takabur, riya dan lain-lain. Semoga pengajian ini bisa bermanfaat terhadap kita semua, terhadap seluruh pemirsa Balagar TV yang kami hormati. Semoga ilmu kita, keluarga kita, anak cucu kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh madad dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperoleh barokah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memperoleh barokah daripada Sayyidina Abdullah Syattari. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesalahan dan kelebutan dari Al-Fakir kami mohon maaf yang tidak batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام